saja. Berikut kami akan sampaikan urutan acara untuk hari ini. Yang pertama itu mewakili Direktur DRTPM, Koordinator Penelitian Ibu Erlin Puspaputri, kemudian akan dilanjutkan oleh paparan sosialisasi oleh narasumber oleh Bapak Wawan Gunawan dari ITB. Kemudian saya akan memperkenalkan hadir juga para pakar yang membantu kita. Pada saat ini ada Bapak Bimo Aksono dari Universitas Airlangga. Kemudian ada Ibu Hani Wijaya dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada Ibu Hermin dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Kemudian ada Ibu Inge Lusida dari Universitas Airlangga. Kemudian ada Bapak Supriyadi dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada Bapak Surya Sumpeno dari Institut Teknologi 10 November. Kemudian ada Ibu Triati Wungu dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada Bapak Trio Andiono dari Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya nanti kita akan ada penjelasan teknis mengenai upload usulan, dan terakhir adalah sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, yang pertama langsung saja pembukaan mewakili Direktur DRTPM, Koordinator Penelitian Ibu Erlin Puspaputri, kami persilakan. Terima kasih Mas Walan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua kesehatan di hari ini sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa di hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri acara kami, yaitu sosialisasi pengajuan proposal Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi yang diadakan oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Salam dari Pak Direktur. Pak Direktur mohon maaf tidak bisa hadir di hari ini karena kebetulan Pak Direktur mewakili Pak Dirjen di acara yang lain. Bapak Ibu, perlu kami jelaskan, PUI ini telah dilaksanakan sejak 2019 sampai tahun ini, Ibu. Mohon maaf Kak, suaranya kurang jelas. Oke, Bapak Ibu sudah kedengaran ya suaranya ya? Masih kecil kok. Suaranya deh. Kecil, sound systemnya mungkin, sound systemnya. Bu Erlin sudah terdengar. Ini sudah terdengar. Iya, sudah jelas. Terdengar jelas, ya. Iya, bisa. Sekarang malah Terdengar. Mic-nya mati. Mic-nya. Ya, Bu Erlin. Masih Mbak Erlin. Tadi sudah terdengar dengan baik. Baik, saya ulangi kembali, Bapak Ibu, PUI-PT ini mulai dilaksanakan di Ditjen dulu pada saat Ristek Dikti ya Bapak Ibu pada tahun 2016, kemudian pada saat Ditjen Dikti Ristek, PUI-PT ini saat ini dilaksanakan oleh DRTPM. Untuk tahun ini, untuk PUI-PT lanjutan sudah dijalankan Bapak Ibu, jadi kami pada bulan ini membuka kembali untuk PUI-PT pengajuan bagi pusat studi, pusat kajian maupun PUI di perguruan tinggi di bawah Ditjen Dikti Ristek. Jadi Bapak Ibu mohon maaf untuk perguruan tinggi di kementerian lain maupun perguruan tinggi di bawah Ditjen lain itu tidak bisa mengikuti hibah PUI-PT ini. Nah, untuk keterangan PUI-PT itu seperti apa, kami sudah mencantumkan pada surat pengumuman PUI-PT di bima.kemdikbud.go.id, dan kemudian hari ini juga akan lebih diperjelas lagi oleh Prof. Wawan Gunawan, dan
dari teman-teman Bapak Ibu pakar PUIPT. Kami mohon bantuannya nanti Bapak Ibu untuk menambahkan, menjelaskan terkait PUIPT bagi Bapak Ibu yang baru kali ini mengikuti PUIPT, seperti itu. Namun PUIPT ini sudah dari dulu ada ya Bapak Ibu ya, karena saya rasa semua perguruan tinggi memiliki pusat studi dan pusat kajian, seperti itu. Supaya tidak memperpanjang dan mempersingkat waktunya, kami persilahkan Prof. Wawan dapat memberikan penjelasan terkait PUIPT ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini alhamdulillah ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sangat cerah kalau di Bandung. Saya masih di Bandung. Ini pesertanya sangat banyak. Saya lihat ada 415. Kalau dikurangi tim dari DRT PPM dan dari tim PUIPT mungkin masih di sekitar 400-an lebih ini. Jadi alhamdulillah menunjukkan bahwa perguruan tinggi sangat concern untuk mengikuti atau menjadi pusat-pusat unggulan dari semua pusat atau pusat studi atau pusat penelitian yang ada di perguruan tingginya masing-masing. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan Bu Erlin, jadi hari ini merupakan bagian dari proses sosialisasi, tapi mungkin saya akan sedikit membatasi dulu, tidak akan terlalu fokus kepada konsep dari pusat unggulan atau Center of Excellence-nya, tetapi akan lebih kepada bagaimana Bapak Ibu semua mempersiapkan proposal dari pusat unggulan IPTEK tersebut, sehingga ini bisa kami review, bisa kami analisis, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan penguatan dari DRT-PPM. Nah, hanya sebagai info singkat saja bahwa penekanan utama dari suatu Center of Excellence ini adalah merupakan suatu pusat yang sifatnya kepada multidisiplin, kemudian interdisiplin dan sebagainya dengan 2 target ya, khusus didefinisikan untuk di Dikti ini, yaitu target pertama bisa menjadi pusat unggulan yang berorientasi kepada sains, yang kedua bisa menjadi pusat unggulan yang berorientasi kepada produk. Jadi nanti akan kita diskusikan secara detail seperti apa. Nah, saya memperkuat saja tadi sampaikan Bu Erlin bahwa pusat unggulan ini sudah berjalan kira-kira 7 tahun tepatnya ya, karena betul 2016 hanya saat itu berada pada saat Ristek Dikti itu berada di Dirjen Kelembagaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan, tetapi kemudian di dalamnya itu masuk di Direktorat Kelembagaannya. Jadi pada saat pindah kembali lagi menjadi Dikti, dari Ristek Dikti ke Dikti kembali, itu ada di Direktorat Kelembagaan. Hanya saat ini itu kita sekarang berada di DRT PPM, seperti disampaikan Bu Erlin tadi. Artinya dengan demikian ada sedikit perubahan penekanan. Kalau dulu kelembagaannya memang ditekankan betul, sekarang nanti di dalam penjelasan bisa diketahui oleh semua yang hadir pada peserta di pagi hari ini. Kemudian perlu diinformasikan bahwa masing-masing calon itu submit proposalnya kalau tidak salah jatuhnya di tanggal 16 Juli ya Bu Erlin ya, 16 Juli. Nah, Tanggal 14. ya, nah, jadi mungkin perlu diperhatikan saja
kalau betul 16 Juli itu hari Minggu ya Bu Elvin itu. Jadi apakah nanti bisa kita cermati saja batasnya seperti apa? Paling tidak hari ini nanti Bapak Ibu dari semua perguruan tinggi bisa menanyakan jika ada hal-hal yang kurang jelas dari juknis tersebut. Artinya masih ada waktu untuk perbaikan kira-kira sekitar 5 hari begitu. Nah, jadi saya kira saya tidak akan terlalu panjang lebar, nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Bimo dalam hal ini, bagaimana detail dari proposal yang harus disiapkan, serta juga persyaratan-persyaratannya. Dan setelah itu dibuka tanya jawab, dan kami dari tim ini timnya lengkap ya, ada selain saya, ada Pak Bimo, Pak Surya, Pak Supriyadi, Bu Inge, kemudian Bu Tri, dan juga Bu Hani, dan Bu Hermin, ini lengkap sekali. Jadi ini merupakan hari yang membahagiakan, baru pertama kali ada Pak Trio juga itu, timnya itu hadir lengkap. Ini Bu Erlin perlu melaporkan nih, perlu dicatat nih, hebat. Hari ini lengkap, biasanya bentrok-bentrok gitu kan ya. Baik, jadi saya kira itu saja dari saya sebagai pendahuluan. Jadi monggo Pak Bimo, silakan untuk menyampaikan slide-slide yang sudah disiapkan untuk disampaikan kepada semua peserta yang jumlahnya sekarang sudah 500-an orang nih Bu Erlin. Mungkin ini apa ya, ini rekor tertinggi yang pernah dialami oleh PUIPT hari ini. Sampai 500-an lebih pesertanya. Oke, monggo Pak Bimo, silahkan Pak Bimo. Baik, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah suara saya cukup terdengar, Bu Erlin? Jelas, Pak. Baik, terima kasih kepada juga tim PUIPT, Pak Wawan, Pak Trio, Pak Supriyadi, Bu Hani, Bu Inge, Bu Hermin, kemudian Pak Surya. Mohon izin untuk menyampaikan lebih pada aspek teknis, begitu ya, sehingga hari ini kita setelah mendapatkan sosialisasi, kita akan mendapatkan proposal-proposal yang secara administrasi baik, kemudian juga secara substansi juga baik, gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuat proposal, apakah itu secara administrasi maupun substansi, mari kita melihat karakteristik dari PUIPT. Karena ini akan berpengaruh nanti memahami tentang apa yang akan dilakukan terhadap proposal kita. Karakteristik PUIPT yang pertama adalah memiliki keunggulan yang bersifat kompetitif. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang hati-hati ketika mau mengklaim gitu ya keunggulan kompetitif. Karena ini yang menjadi fokus bidang, kemudian menjadi kajian utama di dalam proposal yang akan diajukan di PUIPT. Oleh karena itu, Bapak Ibu ketika ingin mengklaim keunggulan kompetitif, silakan baca buku panduan. Kita memiliki 60 fokus bidang yang sudah diklaim. Kita punya 60 kurang lebih PUIPT. Nah, kita harapkan nanti usulan-usulan proposal itu hendaknya tidak sama dengan klaim-klaim fokus bidang yang sudah ada di dalam buku panduan tersebut. Ya. Jadi keunggulan kompetitif. Nanti keunggulan kompetitif ini dapat kita lihat ketika Bapak Ibu melengkapi borang assessment, borang kinerja, dan proposal. Nanti akan kita lihat apakah betul memiliki keunggulan kompetitif atau tidak. Yang kedua, memiliki nilai strategis. Jadi tema fokus bidang yang diklaim memang memiliki nilai strategis yang berdampak
secara global begitu ya, sehingga kemudian memang ini fokus bidang dan klaim ini perlu didanai dan didorong untuk dikembangkan lebih maju. Yang ketiga, kita harapkan juga PUIPT ini adalah tempat ahli teknologi dan pengetahuan, hub, dengan memanfaatkan jejaring dan keunggulan-keunggulan kompetitif, produk-produk kompetitif yang ada di pusat unggulan iptek ini, maka di sana terjadi alih teknologi dan pengetahuan. Yang keempat adalah memiliki kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan, sehingga PUIPT ini dikembangkan melalui suatu standar proses yang baku begitu ya. Jadi tidak tergantung pada orang per orang, tetapi di sana dibangun suatu SOP begitu yang cukup kuat, sehingga siapapun yang memegang kelembagaan ini, maka kelembagaan itu tetap sustain. Yang kelima adalah menjadi rujukan nasional. Karena tadi sudah mengklaim keunggulan kompetitif dan juga memiliki nilai strategis, sehingga ketika siapapun yang ingin belajar tentang keunggulan kompetitif itu, maka datangnya di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir tentu PUIPT ini diharapkan menjadi berkelas dunia dan menjadi kebanggaan bangsa. Oleh karena itu kita inginkan di dalam proposal Bapak Ibu silakan menarsiskan begitu ya, bahwa memang PUIPT yang Bapak Ibu kelola memang sudah berkelas dunia, dan melalui hibah ini akan menjadi lebih berkembang, lebih maju, sehingga menjadi kebanggaan bangsa. Bapak Ibu sekalian, arsitektur tata kelola di dalam PUIPT itu dikembangkan pada 3 pilar. Jadi arsitektur tata kelolanya ada 3 pilar. Yang pertama, arsitektur pada pilar kelembagaan. Di kelembagaan ini kita harapkan Bapak Ibu bisa memberikan gambaran begitu ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang di dalam PUIPT itu sudah mengembangkan standarisasi proses. Yang kedua, tentu di kelembagaan ini juga kita ingin melihat bagaimana Bapak Ibu membangun kelembagaan ini di dalam suatu roadmap kelembagaan, sehingga ada roadmap kelembagaan dan juga ada roadmap penelitian. Yang ketiga, di sana Bapak Ibu juga hendaknya sudah memiliki informasi web, gitu ya, karena kita sepakat bahwa sarana untuk melihat aktivitas Bapak Ibu sekalian, begitu ya, dan sebagai etalase kegiatan PUIPT Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu memiliki informasi web yang bisa diakses oleh publik. Nah, oleh karena itu juga di dalam kelembagaan ini nanti perlu ada distribusi anggaran untuk menunjang semua kegiatan ini. Nah, di dalam buku panduan 2023, di sana sudah dibatasi untuk distribusi anggaran kelembagaan ini maksimal adalah 40 juta. Jadi yang lainnya akan digunakan untuk pengembangan academic excellence dan pengembangan komersialisasi. Arsitektur yang kedua adalah pilar akademik. Di dalam pilar akademik ini kita ingin melihat bagaimana Bapak Ibu mengembangkan suatu roadmap penelitian, sehingga meyakinkan kita semua yang melakukan review begitu ya, bahwa memang Bapak Ibu sudah memiliki aktivitas riset yang sustain dilihat dari roadmap yang sudah dimiliki, dan itu tentu digambarkan dengan lengkap dan baik di dalam proposal. Yang kedua, tentu di dalam akademik ini, pilar akademik ini, kita juga akan melihat bagaimana aktivitas Bapak Ibu mendiseminasikan, begitu ya, hasil-hasil penelitiannya di dalam publikasi, apakah itu nasional maupun internasional. Nah, yang ketiga adalah kita harapkan juga PUIPT ini bisa memberikan kontribusi dan mendukung kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oleh karena itu, di dalam KPI, di sana juga ada salah satu indikator yang akan dilihat
bagaimana PUI-PT ini mendukung MBKM, yaitu KPI di B11 atau 12 gitu ya, tentang magang bersertifikat. Jadi hendaknya Bapak Ibu juga bisa menggambarkan dengan cukup jelas kontribusi PUI-PT yang Bapak Ibu atau pusat kajian selama ini, pusat riset yang selama ini dilakukan Bapak Ibu nanti ke depan adalah juga bisa berkontribusi untuk mendukung MBKM. Demikian juga untuk anggaran di dalam mendukung pilar arsitektur ini ada perbedaan nanti antara PUI-PT yang klaim orientasi produk dan orientasi sains. Untuk orientasi sains ini minimal adalah 70%, kemudian untuk orientasi produk adalah 20%. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, arsitektur pilar yang ketiga adalah komersialisasi. Di sini kita mengharapkan Bapak Ibu sudah bisa menunjukkan bahwa PUI-PT yang Bapak Ibu bangun dan kembangkan ini memiliki jejaring begitu ya. Tidak saja secara nasional, tetapi juga internasional. Karena tadi karakteristik PUI-PT itu adalah menjadi berkelas dunia dan menjadi kebanggaan bangsa. Kemudian juga di komersialisasi ini kita harapkan Bapak Ibu juga bisa menunjukkan aktivitas-aktivitas yang sudah ada dan rencana ke depan bahwa agar PUI-PT ini bisa sustain, maka ada beberapa hal gitu ya, kegiatan aktivitas yang bisa menunjukkan dan meyakinkan bahwa PUI-PT ini adalah sustain. Kemudian terkait dengan itu tentu kita juga akan melihat bagaimana PUI-PT ini selama ini aktivitasnya dan ke depan tentu produk-produk yang sudah dihasilkan dan ke depan rencana-rencana produk yang akan dihasilkan. Dan yang keempat adalah layanan. Kita juga ingin melihat di dalam proposal Bapak Ibu sekalian, begitu ya, bahwa PUI-PT yang Bapak Ibu kembangkan, yang selama ini dan ke depan adalah rencana atau yang sudah dilakukan terkait dengan layanan. Karena layanan ini menjadi sangat penting, begitu ya, untuk mendapatkan sumber dana untuk sustain dari PUI-PT Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk distribusi anggaran, sesuai dengan panduan 2023 untuk orientasi sains itu dikatakan bebas gitu ya. Bebas bukan berarti nol begitu ya, tapi juga ada komponen dananya begitu ya. Sedangkan untuk orientasi produk itu adalah minimum adalah 60%. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Bapak Ibu ingin membuat dan menetapkan PUI-PT klaim fokus bidang yang akan menjadi keunggulan kompetitif, maka Bapak Ibu kembali melihat buku panduan gitu ya. Tema PUI-PT ini ada beberapa yang sudah sudah ditetapkan sesuai dengan riset nasional gitu ya. Tahun 2019 sampai dengan 2024, yaitu ada bidang pertanian pangan, kemudian energi, kemudian teknologi kesehatan, teknologi informasi, kemudian teknologi transportasi, kemudian teknologi pertahanan keamanan, dan material maju. Nah, kemudian sekarang ditambah lagi dengan nawacita, gitu ya. Ini ada yang terkait dengan mitigasi bencana, maritim, kebijakan, dan sosial budaya humaniora. Nah, agar Bapak Ibu aman, gitu ya, karena kita inginkan nanti tema fokus keunggulan kompetitif yang akan diklaim itu tidak overlap dengan PUI-PT sebelumnya, sehingga perlu kehati-hatian dan cermat gitu ya, Bapak Ibu melihat buku panduan, kalau perlu dibuka webnya begitu ya. Kalau memang agak memper-memper begitu ya, gitu supaya nanti tidak terjadi overlap klaim terhadap fokus bidang yang sama. Nah, ini beberapa contoh ketika Bapak Ibu masih ragu, bingung begitu ya terkait dengan fokus dan tema riset, ini Bapak Ibu bisa baca di dalam buku panduan 2023. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan gitu ya, saya ingin menunjukkan tentang peta distribusi PUI-PT yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erlin dan juga Pak Wawan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah ada 27 perguruan tinggi di lingkungan
Ditjen Dikti Ristek begitu ya, yang menghasilkan kurang lebih ada 60 PPT. Jadi 60 PPT dari 27 perguruan tinggi. Ya. Nah, ini contoh ya dari hasil Pusat Unggulan Iptek, produk-produk yang dihasilkan selama kurang lebih 7 tahun. Tadi disampaikan oleh Pak Wawan sejak 2016, gitu ya. Dari beberapa PPT, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali terkait dengan komponen untuk kegiatan dan distribusi anggaran. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat proposal, begitu ya, fokus untuk penguatan ini, tadi arsitektur pilarnya ada kelembagaan, ada academic excellence, dan komersialisasi. Untuk kelembagaan, tidak dibedakan antara orientasi sains dan orientasi produk. Jadi untuk kelembagaan ini, baik orientasi sains dan orientasi produk, maksimal adalah 40 juta. Nah, untuk academic excellence, orientasi sains adalah minimal 70%, kemudian orientasi produk adalah 20%. Dan komersialisasi adalah untuk orientasi sains bebas, kemudian untuk orientasi produk minimal 60%. Jadi Bapak Ibu melihat dari distribusi ini menjadi sangat penting Bapak Ibu ketika nanti menetapkan sebagai orientasi sains ataupun orientasi produk, itu sudah harus muncul di dalam covernya. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan review berdasarkan KPI masing-masing orientasi begitu. Karena KPI untuk orientasi sains dan distribusi anggarannya berbeda dengan KPI dan distribusi anggaran untuk orientasi produk. Nah, bagaimana kalau kemudian Bapak Ibu ternyata lupa untuk mencantumkan orientasi sains dan orientasi produk di depan cover? Ini akan menyulitkan kita reviewer untuk melakukan review, begitu ya. Penilaiannya menjadi menyulitkan begitu ya. Apakah ini orientasi sains atau orientasi produk? Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan, proposal jangan lupa untuk menyebutkan orientasi sains dan orientasi produk itu dengan jelas sejak di depan atau di awal di covernya. Oke. Nah, sesuai dengan panduan 2023, kita lihat terjadi peningkatan jumlah bantuan dana yang cukup signifikan begitu ya. Kita sangat berterima kasih kepada DRTPM ya, yang kebetulan hari ini hadir Bu Erlin. Terima kasih Bu Erlin ya. Luar biasa begitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti Bapak Ibu ketika mengusulkan, kita anggap sebagai tahun pertama begitu ya, tentu proposalnya itu sesuai dengan panduan disebutkan maksimal 500 juta, kemudian minimal 150 juta. Cuman Bapak Ibu harus hati-hati, kita sekarang sudah bulan Agustus nih, sehingga nanti ketika menyusun kegiatan dan menetapkan anggaran tentu dengan cermat begitu ya, kita tinggal sisa berapa bulan nih, kurang lebih 7 bulan mungkin ya, 6 atau 7 bulan, sehingga agar semua dana ini terserap gitu ya, kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilaksanakan dalam bulan-bulan ini begitu ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini nanti PUIPT juga ada klaster-klasternya begitu ya. Ada klaster 1 750 juta, klaster 2 600 juta, 500 juta, 350 juta untuk klaster 4, kemudian klaster 5 adalah 250 juta. Ini biasanya pada tahun kedua dan ketiga. Klaster-klaster ini nanti merupakan hasil review ya, dan MONEF tentu terhadap kinerja Bapak Ibu sekalian begitu ya. Apakah nilainya itu termasuk klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5. Jadi PUIPT ini dirancang kegiatannya multi-years 3 tahun begitu ya, di mana setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan evaluasi itu tentu akan menghasilkan klaster-klaster ini. Nah,
Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan aspek teknis dari proposal. Seperti tadi sudah disampaikan, maka ketika membuat proposal, PUIPT itu sudah harus menentukan pilihan orientasinya. Apakah orientasi produk atau orientasi sains. Nah, tentu ini tim pengusul dan pimpinan perguruan tinggi, begitu ya, itu harus cermat, begitu ya, menentukan orientasi produk dan orientasi sains. Ketika kita sudah menetapkan sejak awal orientasi produk atau orientasi sains, maka selama 3 tahun itu melekat orientasi tersebut. Jadi tidak bisa terjadi perubahan. Sekarang kita mengklaim sebagai orientasi produk, kemudian berubah menjadi orientasi sains, atau sebaliknya. Begitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini juga menjadi sangat penting, begitu ya. Banyak sekali kegagalan proposal itu karena bukti-bukti fisik, begitu ya. Link-link yang diberikan kepada kita itu banyak sekali yang kemudian aksesnya tidak bisa dibuka, atau kemudian ternyata isinya kosong, begitu ya. Nah, mungkin kira-kira ini sudah punya tapi karena lupa mengisi, begitu ya, link linknya sudah ada tapi isinya lupa diisi. Oleh karena itu kita perlu ingatkan, nanti Bapak Ibu di samping proposal, Bapak Ibu juga harus melengkapi namanya borang kinerja dan borang asesmen. Nah, borang kinerja itu nanti juga harus ada link G-Drive-nya, begitu ya, dibuat yang rapi, begitu Bapak Ibu ya. Untuk pilar Academic Excellence, mungkin foldernya disebut dengan A1, A2, A3, dan sebagainya. Untuk yang pilar B, komersialisasi, foldernya diberi B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Kemudian untuk penguatan kelembagaan, mungkin menggunakan penamaan C1, C2, dan seterusnya. Sehingga nanti ketika maka dengan mudah melakukan akses dan konfirmasi atau verifikasi. Dengan demikian tentu kita harapkan Bapak Ibu yang proposalnya bagus, tema fokusnya juga bagus, begitu jelas, begitu akses, ternyata betul apa yang ditulis dengan bukti fisik itu kelihatan sesuai dengan matriks KPI, ya. Nah, ini contoh saja, begitu ya, kita menggunakan contoh beberapa proposal kemarin yang sudah mencoba memberikan link-link kita inginkan, begitu. Nah, mari Bapak Ibu tahap, gitu ya. Yang pertama kita sebut sebagai proses seleksi untuk persyaratan administrasi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sesuai jadwal itu ya, 14 Juli, kita terima pada pukul 23.59, langsung akan dilakukan review terhadap persyaratan administrasi. Kita bersihkan dulu, semua administrasi aman, sesuai dengan buku panduan, sesuai dengan yang disampaikan atau diminta di dalam buku. Misalnya berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan. Kemudian terdapat lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan ada cap resmi lembaga, gitu ya. Kemudian terdapat SK PUIPT yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga, ya, pimpinan lembaga Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu PUIPT-nya terletak di mana, begitu ya. Kemudian keempat, proposal melampirkan borang kinerja dan asesmen mutu. Ya. Kemudian berikutnya mencantumkan riwayat hidup biodata dari pimpinan lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat. Jadi Bapak Ibu, begitu ya, SK PUIPT yang ditetapkan, di sana ada struktur, ada anggota dan sebagainya, tentu di sana harus dilengkapi dengan riwayat hidup biodata. Jadi semakin lengkap, semakin baik, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencantumkan bidang fokus PUIPT yang diajukan, tidak boleh duplikasi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu lihat buku panduan penyusunan, ini seharusnya tahun 2023 ya, bukan 2022,
sekarang sudah ada buku panduan 2023, maka merujuknya pada buku panduan 2023. Kemudian memiliki rekam jejak sesuai dengan kriteria UIPT. Jadi kalau mau klaim orientasi sains, orientasi produk, maka itu tergambarkan dengan cukup jelas di dalam proposal maupun borang-borang, apakah itu borang kinerja maupun borang asesmen. Yang terakhir adalah adanya surat pernyataan kesanggupan perguruan tinggi untuk menyediakan dana operasional. Ini diambil sesuai dengan buku panduan tahun 2023. Nah, kalau kemudian secara administrasi sudah aman, kemudian berikutnya hati-hati juga terhadap persyaratan substansi. Ya, di sini perencanaan pengembangan pusat penelitian, pusat studi di perguruan tinggi itu sesuai dengan peta jalan UIPT itu sendiri. Ya. Kemudian program dan kegiatan yang dikembangkan harus mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019 tentang prioritas riset nasional tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian yang ketiga, hati-hati ketika menyusun program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan yang dihadapi saat ini. Ya. Nah, ini menjadi sangat penting ketika analisis SWOT tentu. Berikutnya adalah program dan kegiatan yang disusun itu hendaknya dapat menjawab pertanyaan sesuai yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya adalah manfaat dan keunggulan program. Kemudian yang terakhir adalah bahwa potensi program dan kegiatan yang dilakukan itu untuk peningkatan kemajuan pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, selain itu, persyaratan substansi juga yang kita perhatikan yaitu adanya kreativitas dan inovasi. Ya, jadi betul-betul bahwa Bapak Ibu nanti di dalam proposal, di dalam kegiatan yang diusulkan itu terlihat kegiatan-kegiatan itu kreativitas dan inovasinya itu nampak begitu ya. Itu betul-betul khas akan diklaim fokus bidang. Kemudian berikutnya adalah dukungan peralatan dan tim pengusul. Sehingga nanti Bapak Ibu, terutama ketika mengusulkan borang asesmen ataupun kemudian lampiran dari proposal, itu betul-betul ada foto dokumen kita inginkan, peralatan dan sarana itu sangat terkait dengan fokus bidang yang diklaim, gitu ya. Spesifik, sangat baik, begitu ya. Dari kandidat PUIPT sesuai dengan kinerja PUIPT, ya. Kemudian berikutnya adalah hasil yang akan dicapai pada periode tertentu meliputi output, outcome, impact, dan sebagainya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi, PNK memenuhi persyaratan sebagai PUIPT dengan nilai 80 untuk proposal. Sedangkan untuk borang, kinerjanya, porsinya adalah 80% dan borang asesmennya 20%. Jadi kalau kita lihat, hati-hati, dicermati sungguh-sungguh, data-data yang Bapak Ibu miliki itu adalah 80% kinerja, sehingga harus cermat gitu ya. Dan ingat, borang kinerja itu adalah 2 tahun. Jadi data 2021 dan data 2022. Nah, kemudian ada pertanyaan misalnya, kalau sebelum 2021 bagaimana? Tentu tidak termasuk kriteria yang kita inginkan. Kalau 2 tahun terakhir berarti tahun 2021 dan tahun 2022 yang kita nanti dalam tahap verifikasi klaim itu bisa kita nilai, kita akui begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses untuk seleksi secara berjenjang seperti ini Bapak Ibu ya. Kita sudah mulai pengumuman di laman ya, di Bima gitu ya, baik surat juga gitu ya, sejak 16 Juni kalau nggak salah. Kemudian nanti pengumpulan proposal sesuai dengan jadwal adalah 4
Juli pukul 23.59 gitu ya. Kemudian dari hasil seleksi administrasi akan muncul beberapa proposal yang jumlahnya tentu berkurang begitu ya, untuk dilanjutkan dengan seleksi substansi. Di dalam seleksi substansi ini yang tadi sudah disampaikan, kita akan melihat substansi proposal gitu ya, nilainya tadi 80, kemudian borang assessment 20%, borang kinerja 2 tahun terakhir adalah 80%. Sehingga nanti hasil seleksi substansi ini akan menghasilkan rekomendasi dan nilai begitu ya. Nilai 500 minimal itu akan terus diundang untuk diverifikasi, melakukan presentasi. Bagi mereka yang kurang dari 500 terpaksa tidak dilanjutkan, artinya gagal begitu ya. Nah, bagi mereka yang skornya minimal 500 akan diundang untuk melakukan presentasi. Di sini tahapnya akan lebih pada verifikasi dengan apa yang ditulis dan bukti fisik yang dilampirkan atau dicantumkan. Dari hasil presentasi ini, rekomendasi itu diterima, diteruskan, masuk ke dalam tahap selanjutnya, atau kemudian rekomendasinya gagal karena tidak bisa meyakinkan atau tidak sesuai dengan apa yang ditulis dan bukti fisik ketika selama tahap verifikasi. Nah, kalau kemudian rekomendasinya adalah terus untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, maka di dalam tahap selanjutnya Bapak Ibu akan diundang untuk mengajukan program kegiatan dan RAB begitu ya. Nah, selanjutnya dari program kegiatan dan RAB yang diusulkan kemudian akan didiskusikan, kemudian akan ditetapkan sebagai kandidat UIPT, kemudian selanjutnya akan dibuat PKS dan kontrak, dan kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, oleh karena Bapak Ibu ya, sekarang ini kita masih ada waktu untuk membuat proposal karena waktunya 14 Juli begitu ya. Berarti rencana akhir Juli atau awal Agustus begitu ya pengumumannya. Gitu. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang coba kita lebih teknis lagi begitu ya. Tahapan yang kita sebut sebagai tahap pre-proposal. Nah, di dalam tahap proposal ini intinya Bapak Ibu, sekarang ini Bapak Ibu itu merupakan tahap pre-proposal. Bapak Ibu diminta untuk membuat proposal, borang isian kinerja 2 tahun terakhir, dan borang isian assessment. Nah, di dalam proposal sudah ada template-nya. Bapak Ibu tinggal melihat di dalam buku panduan template-nya seperti apa, begitu ya. Tetapi secara umum di dalam proposal itu di sana ada latar belakang yang penting begitu ya. Kenapa Bapak Ibu misalnya mengangkat fokus bidang klaim yang diusulkan menjadi keunggulan kompetitif seperti apa, kemudian histori dari PUIPT-nya seperti apa, dan sebagainya di latar belakang mungkin ya. Kemudian ada gap analysis, kemudian ada SWOT, kemudian adalah rancangan aktivitas kegiatan, ini pun ada template-nya Bapak Ibu ya. Kemudian lampiran-lampirannya adalah dukungan sarana prasarana, kemudian juga ada output dan outcome yang diharapkan. Nah, untuk borang isian kinerja, ini adalah status dan kondisi kekinian dari calon PUIPT akan tergambarkan, kita lihat dari borang isian kinerja. Assessment. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, 3 dokumen ini menjadi sangat penting untuk kelayakan Bapak Ibu, apakah layak untuk sebagai PUIPT untuk mendapatkan pendanaan tahun 2023. Nah, ini adalah template-nya Bapak Ibu ya, sesuai buku panduan ya. Di dalam bab 1 pendahuluan itu
itu ya minimal ya Bapak Ibu di sana ada tujuan, kondisi saat ini, kemudian aktivitas dan macam-macam gitu ya. Tentu dinarsiskan sedemikian rupa bahwa Bapak Ibu itu PUIPT-nya memang unggul secara kompetitif, siap gitu ya menjadi PUIPT, isunya isu strategis begitu ya, punya jejaring internasional, nasional juga banyak, internasional juga banyak, ada produk dan sebagainya. Ya termasuk kenapa memilih orientasi sains dan orientasi produk dan sebagainya. Ya. Nah kemudian di sini Bapak Ibu akan diminta juga tentang capaian 2 tahun terakhir dari kinerja Bapak Ibu. Ya. Bab 2-nya tentang ini ya, kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, ada kondisi kekinian, kondisi yang diharapkan, gap analysis dan sebagainya. Kemudian bab 3 adalah program dan kegiatan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan template-nya seperti apa. Jadi jangan membuat template sendiri gitu ya, karena template-nya sudah ada sehingga kami nanti yang melakukan review begitu ya dengan cepat memahami tentang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau Bapak Ibu membuat template sendiri, kadang-kadang kita harus membutuhkan waktu lama untuk memahami tentang program dan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Ini ya bab selanjutnya, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka lampiran 1 profil organisasi. Ya Bapak Ibu jangan lupa SK ya, SK PUIPT-nya jangan lupa. Ini menjadi sangat penting sebagai dasar legalitas PUIPT gitu ya. Kemudian kalau bisa lengkap gitu ya, ada SK PUIPT, ada SK strukturnya begitu ya, jelas begitu ya. Dan itu semua sangat mendukung roadmap fokus bidang yang dikembangkan, diklaim oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian daftar SDM juga ada dasar legalitasnya gitu ya. Kemudian daftar peralatan juga jelas begitu ya. Daftar peralatan bukan sekedar peralatan semata begitu, koleksi semata, tetapi peralatan-peralatan itu memang sangat terkait menunjang klaim fokus bidang yang akan digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Jadi tidak dibatasi. Nah, yang dibatasi jumlah halamannya hanya tadi bagian bab 1 mulai dari latar belakang sampai dengan bab bagian keempat ini ya. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat mulai dari borang asesmen mutu begitu ya. Kita mulai dari sumber daya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini yang diminta adalah PUIPT memiliki jumlah tenaga peneliti dan tenaga penunjang di lembaga PUIPT. Jadi yang diminta adalah jumlah tenaga peneliti dan tenaga penunjang, bukan tenaga peneliti saja begitu. Harus ada tenaga penunjangnya yang diperlihatkan, buktinya biasanya adalah SK PUIPT atau SK struktur. Saya nggak tahu, tergantung pada masing-masing yang SK nama PUIPT sendiri, kemudian SK struktur sendiri, ada yang menjadi satu antara SK pendirian PUIPT sekaligus struktur. Silakan saja, tetapi di sini harus diperlihatkan ada jumlah tenaga peneliti dan tenaga penunjang begitu ya, yang ada legalitasnya. Kemudian yang kedua, PUIPT memiliki rencana pengembangan SDM. Nah, SDM di sini tentu bukan saja tenaga peneliti, tetapi juga tenaga penunjang. Cukup jelas, gitu ya. Terutama tinggal beberapa bulan ke depan ini seperti apa, begitu ya. Tenaga penelitinya mau belajar tentang apa, kemudian periodenya kapan, kemudian di mana, begitu ya. Itu dibuat list, dibuat tabulasi rekap, gitu ya. Diberi tanda tangan oleh ketua PUIPT atau bagaimana begitu ya. Yang jelas sangat baik kalau ada legalitas pengembangan SDM itu betul
adalah pengembangan SDM dari BUIPT, bukan pengembangan fakultas begitu ya, atau pengembangan prodi seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah memiliki fasilitas yang mendukung dengan standar yang baik untuk mendukung gitu. Jadi Bapak Ibu buatlah list begitu ya, sejumlah sarana prasarana begitu ya yang terkait dengan klaim fokus bidang BUIPT Bapak Ibu sekalian ya. Sangat baik kalau kemudian juga ada fotonya tentu ya. Untuk tata kelola ini ada beberapa yang sangat penting. Pertama adalah memiliki peta jalan yang jelas untuk menuju STP. Menuju STP, bukan menjadi STP. BUIPT bukan menjadi STP. Dia menunjang ada kehadiran STP. Kenapa? Karena BUIPT itu tempat menghasilkan produk-produk ya, inovasi begitu ya, yang nanti kemudian produk-produk unggulan, produk-produk inovasinya ini nanti diberikan, ditempatkan di STP atau STC. Nah, tentu di sini bukti fisiknya adalah roadmap dari peta jalan kelembagaan. Kemudian BUIPT memiliki peta jalan penelitian. Ya, silakan dinarasikan Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Ini peta jalannya cerita tentang apa gitu ya. Sehingga poin 21 itu kita sebut sebagai roadmap kelembagaan, poin 2.2 adalah roadmap penelitian. Tentu bukti fisiknya link-link yang dicantumkan ya, setidaknya juga sama dengan yang ada di proposal ya Bapak Ibu ya. Kemudian dibuat link begitu ya, G-Drive, silakan, tapi yang jelas tadi sudah kita sampaikan yang cukup komunikatif, bisa diakses oleh kita semua sebagai reviewer. Kemudian berikutnya memiliki keterbukaan informasi Bapak Ibu. Jelaskan gitu ya. Narasikan, deskripsikan gitu. Apa alamat webnya begitu ya. Kemudian bukti fisiknya seperti apa. Sangat baik Bapak Ibu bahwa ketika kita melakukan review nanti Bapak Ibu tuh kelihatan bahwa webnya itu aktif gitu. Jangan sampai web yang dicantumkan, disertakan di dalam borang ini ternyata terakhir aktifnya tahun 2020 misalnya gitu ya. Ya tentu walaupun Bapak Ibu punya web bisa ditunjukkan, dideskripsikan, tetapi ternyata tidak aktif gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita ingatkan web yang nanti diklaim, dicantumkan di dalam borang ini adalah dibuktikan juga aktif gitu ya. Tidak hanya ditunjukkan tentang linknya, tetapi di sana juga ada bukti bahwa web cukup aktif menunjukkan tentang aktivitas dari BUIPT. Kemudian berikutnya adalah tentang prosedur begitu ya. BUIPT memiliki prosedur pelaksanaan aktivitas. Ini menjadi sangat penting karena ini ada kaitannya dengan penguatan kelembagaan gitu. Suatu lembaga itu kuat kalau di dalamnya itu diatur oleh prosedur-prosedur gitu ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita mintakan di dalam borang ini setidaknya Bapak Ibu juga bisa berusaha untuk memiliki begitu ya aktivitas terdokumentasi dengan baik, terstandar dengan baik. Jadi masapnya itu macam-macam ya untuk standarisasi proses. Bisa pakai macam-macam ya, bisa pakai apa? ISO 17025 mungkin atau macam-macam. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur untuk peminjaman fasilitas. Ya, Bapak Ibu juga bisa tunjukkan prosedur yang dimiliki selama ini seperti apa. Kemudian berikutnya adalah prosedur untuk magang bersertifikat. Karena ini ada kaitannya komitmen BUIPT ya, kita bersama untuk memberikan kontribusi bagi kegiatan MBKM, maka tentu kita harapkan BUIPT itu setidaknya sudah memiliki prosedur untuk kegiatan magang bersertifikat, dibuktikan memiliki SOP ya, itu disertakan buktinya. Nah, berikutnya adalah unggul akademik. Untuk unggul akademik ini kita memiliki beberapa deskripsi begitu ya. Yang pertama adalah menghasilkan luaran berupa karya ilmiah bersifat nasional dan internasional di jurnal-jurnal bermutu. Jadi Bapak Ibu ingat ya,
data-data yang kita inginkan ini kan 2021-2022 gitu ya. Dan link-link yang diakses, yang diberikan kepada kita semuanya itu bisa diakses ya. Kemudian PUI PT menghasilkan karya-karya berbasis sumber daya lokal yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan penguatan produk komunitas dan pemerintah. Silakan Bapak Ibu. Karena kita sepakat PUI PT ini juga bertujuan untuk mengangkat potensi-potensi lokal ya, sumber daya lokal, sehingga menjadi sangat penting deskripsi ini. Kalau memang selama ini Bapak Ibu sudah punya kegiatan atau punya sesuatu dengan pemberdayaan sumber daya lokal, ini sangat baik gitu, mumpung Bapak Ibu punya kegiatan, ya diisilah gitu ya. Sangat sayang eman gitu ya, Bapak Ibu tidak mengisi ini, padahal sebenarnya Bapak Ibu ternyata memiliki beberapa kegiatan, produk, atau aktivitas yang sebenarnya juga itu bisa dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya lokal. Kemudian berikutnya adalah diseminasi berskala internasional serta jurnal yang terakreditasi. Ya, silakan Bapak Ibu gitu ya, karena ini menjadi penting bagi kami, deskripsi ini jangan sampai kosong lah. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengalaman mengelola jurnal atau kemudian konferensi begitu ya yang berskala internasional, ya silakan dibuat bukti fisiknya, link. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mencari bukti apa yang pantas untuk masing-masing kegiatan, Bapak Ibu tidak perlu bingung. Di buku panduan 2023 itu sudah memberikan bantuan kepada Bapak Ibu. Misalnya kalau mau bukti fisik dari jurnal, berarti kan bukti covernya, kemudian editornya, kemudian link URL-nya, kemudian status akreditasinya, misalnya seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki rancangan serta menghasilkan tenaga-tenaga profesional sesuai bidangnya untuk jenjang S3. Jadi Bapak Ibu, kalau sesuai dengan buku panduan 2003, kalau kita baca begitu ya, di sini yang dimaksud dengan menghasilkan tenaga profesional S3 bukan berarti SDM dari PUI PT yang kita sekolahkan, bukan. Tetapi mari kita maknai, ini adalah mereka yang sedang studi S3 memanfaatkan fasilitas yang ada di PUI PT atau memanfaatkan Bapak Ibu sebagai pengelola PUI PT untuk mendampingi sehingga S3 gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sana nanti ada skor 4, itu kalau minimal ada 1 lulus, yang 2-nya sedang proses begitu. Itu skornya 4 misalnya seperti itu. Berikutnya adalah unggul dampak luaran. Untuk dampak luaran ini ya melakukan diseminasi keilmuan serta kepakaran untuk masyarakat melalui kegiatan pelatihan, aktivitas yang bersifat edukasi, lingkungan yang lebih luas dan sebagainya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang non-riset ya. Misalnya Bapak Ibu diundang menjadi narasumber atau memberi pelatihan di Pemda atau di industri atau di UMKM atau di komunitas ya, itu bisa digunakan diklaim di dalam borang assessment ini gitu ya. PUI PT melakukan kerjasama riset sesuai kepakarannya baik berskala nasional maupun internasional. Jadi silakan Bapak Ibu kalau punya bukti, tapi sekali lagi bukti-bukti yang nanti disertakan masih berlaku ya, artinya itu masih tahun 2021 2022 ya. Kalau sekarang masih berlaku 2003 sampai, tapi data-data yang dimaksud ini kan 2 tahun terakhir begitu ya. Nanti 2023 diklaim untuk kalau Bapak Ibu didanai tahun 2023 bisa diklaim di tahun pertama nanti ya. Kemudian berikutnya adalah memfasilitasi dan menjadi wahana bagi pembinaan UMKM, startup dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk melakukan penilaian terhadap borang kinerja maupun borang assessment, sebenarnya kita sudah punya kriteria-kriteria yang memudahkan kita. Jadi siapapun mestinya
tidak terjadi split begitu ya. Kita punya cara pandang yang sama karena diberikan panduan gitu ya. Portofolio yang jelas gitu. Kapan nilainya 0, kapan nilainya 1, kapan nilainya 2, kapan nilainya 3, dan kapan nilainya 4 ya. Terkait dengan beberapa borang assessment yang tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang borang kinerja. Ini 80% nilai berasal dari borang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu hati-hati. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa kinerja untuk orientasi produk dan kinerja untuk orientasi sains itu target capaiannya berbeda. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingatkan, menjadi sangat penting sejak awal di cover itu, klaim orientasi sains dan orientasi produk itu sangat membantu kita nanti ketika melakukan penilaian borang kinerja ini, begitu Bapak Ibu. Ya, contoh misalnya, undangan menjadi pembicara dalam konferensi internasional. Orientasi produk hanya diminta 1. Jadi kalau ada 1, itu skornya 4. Gitu ya. Lebih dari 1 ya skornya 4. Orientasi sains itu skornya 3. Nah, tahun 2021 Bapak Ibu UPT-nya berapa? Tahun 2022 berapa? Nah, berdasarkan 2021-2022, target tahun ini, tahun pertama nanti ini berapa? Ya, tentu dengan kajian yang cermat gitu ya, sehingga nanti bisa tercapai begitu ya. Tidak perlu ambisius, tapi tidak perlu pesimis begitu ya. Tetapi bisa menunjukkan kinerja. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemakalah internasional. Ya, itu berbeda ya, untuk orientasi produk 2, orientasi sains 5. Nanti teman-teman dari tim akan menjelaskan ya, membantu kami menjelaskan secara detail, teknis, perbedaan poin 1 dan 2. Tetapi yang jelas begini, untuk poin 1, undangan menjadi pembicara berarti kita yang diundang begitu ya. Jadi kita pasif, orang lain yang mengundang begitu ya. Jadi dari luar yang mengundang. Oleh karena itu, bukti fisiknya ya bukti undangan, kemudian foto kegiatan, atau kemudian ada sertifikat, atau bukti email, dan sebagainya. Kalau sebagai pemakalah, berarti kita yang aktif. Jadi PUIPT, anggota-anggotanya itu yang aktif untuk berpartisipasi, melakukan diseminasi hasil risetnya. Sehingga nanti buktinya adalah tentu sertifikat, foto kegiatan, kemudian berseding mungkin, atau abstrak mungkin ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kunjungan lembaga internasional PUIPT ya. Ini 3 begitu ya. Ini juga hati-hati begitu ya. 2021 masih pandemi ya, mungkin bagaimana kalau dalam bentuk web dan sebagainya. Nanti biar nanti anggota tim yang membantu untuk menjelaskan terkait dengan poin 3 ini. Kemudian publikasi ilmiah per tahun ya, yang berafiliasi. Ini menjadi pertanyaan, loh, apakah berarti sudah berafiliasi PUIPT? Nah, ini juga sering kita diskusi panjang begitu ya. Mudah-mudahan tidak keliru gitu ya, Pak Wawan. Mudah-mudahan tidak keliru ini terkait dengan ini gitu ya. Jadi untuk tahun pertama dalam proses seleksi, karena tahun 2021-2022 mungkin Bapak Ibu masih pusat kajian, pusat riset yang belum ditetapkan atau belum menjadi anggotanya dan sebagainya, mungkin ya sementara kita bisa memaafkan gitu. Tapi kalau begitu sudah didanai tahun pertama begitu Pak Wawan ya? Ya, betul. Nanti wajib hukumnya begitu. Kalau nggak dicantumkan tidak ada nilainya, tidak diakui verifikasinya gitu. Berikutnya adalah jumlah publikasi internasional bereputasi ya, untuk yang orientasi produk 5, yang orientasi sains 15. Kemudian jumlah publikasi internasional Q1, Q2 ini bisa diambil dari poin 5. Jadi poin 5, poin 6 ini sangat terkait begitu ya. Jadi Bapak Ibu, Q1, Q2 ini bisa diambil dari klaim yang ada di poin 5 begitu. Kemudian paten. Ya, paten untuk orientasi produk 3, orientasi sains 1. Jadi kalau kita lihat, walaupun klaimnya orientasi produk, di sana dia harus publikasi. Orientasi sains demikian juga.
walaupun dia klaimnya orientasi sains, dia juga ditarget, diminta harus ada paten, walaupun tidak sebanyak orientasi produk. Kemudian lulusan S3 juga ya, seperti tadi saya jelaskan, S3 ini yang dimaksud adalah mereka yang memanfaatkan fasilitas di PUIPT dan atau memanfaatkan sumber daya, misalnya Bapak Ibu sebagai pembimbing atau promotor, co-promotor dan sebagainya. Dan itu semua dibuktikan dengan legalitas surat gitu ya. Kemudian pengelolaan seminar, kemudian pengelolaan jurnal nasional, kemudian magang, kemudian kegiatan yang lainnya. Nah, untuk komersialisasi ini ada kontrak riset pada tingkat nasional. Ingat, yang diakui adalah yang masih berlaku 2001-2022 begitu ya. Atau masih berlaku sampai 2020 ke atas 2023 ke atas gitu ya. Yang jelas mulai 2021-2022 masih berlaku. Demikian juga untuk internasional non riset ya. Itu harus 2021 mulainya. Kemudian produk berbasis sumber daya lokal, kemudian produk yang dilisensikan. Ini nanti Prof. Trio nanti akan, Prof. Supriyadi akan menjelaskan itu ya, lebih jelas sekali karena. Kemudian kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi, kemudian ada unit bisnis ya. Sustainability dari kegiatan ini, kemudian pembinaan UMKM dan sebagainya. Nah, seperti halnya borang assessment, maka portofolio untuk penilaian itu sudah kita buat gitu ya, sehingga sangat objektif gitu ya. Siapapun yang menilai, splitnya sangat sedikit kecil gitu ya. Jadi ini tinggal kita masukkan begitu ya, berapa yang kita klaim, bukti fisiknya ada berapa, kita masukkan langsung, nanti dia akan memberikan nilai gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sangat penting gitu ya. Tabel-tabel ini sudah kita siapkan untuk memudahkan kita mencocokkan terkait dengan isian borang kinerja dan bukti fisiknya, sehingga ada rekapan ini. Tapi ini bukan bukti fisik, Bapak Ibu. Ya, yang sering terjadi dianggap ini bukti fisik gitu. Data-data ini bukan bukti fisik. Ini data-data rekapitulasi. Bukti fisiknya ya kalau misalnya klaimnya sebagai pembicara nama eventnya gitu, maka kalau kita klik begitu ada surat undangannya begitu. Jadi beda Bapak Ibu ya. Selama ini sekali lagi banyak PUIPT ketika mengusulkan proposal ini dianggap bukti fisik, bukan. Ini rekapitulasi, gitu ya. Jadi daftar sebagai pembicara sudah ada tabelnya, formatnya juga seperti ini. Jangan lupa ya, nama pembicara ya, anggota PUIPT-nya tentu gitu ya. Nama event internasionalnya apa, tanggalnya, tempatnya harus lengkap diisi. Kemudian nanti bukti fisiknya akan kita lihat begitu. Ya, nah sekali lagi tanggal tahun yang kita akui dalam tahap verifikasi yaitu mulai tahun 2021. Bagaimana kalau 2022? Kita akui klaimnya, gitu ya. Sebagai pemakalah undangan internasional juga formatnya sudah ada, kunjungan lembaga internasional juga sudah ada, kemudian daftar publikasi ilmiah juga sudah ada, gitu ya. Kemudian publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah internasional sudah ada template-nya, formatnya seperti ini, ya. Nama autor, nama jurnal, judul makalah. Sangat baik ya, terutama untuk yang nama autor ini ya, mungkin dikasih tanda khusus begitu ya. Kalau yang mana sih dari sekian nama autor gitu yang kemudian dia terafiliasi dengan PUIPT-nya begitu ya, dibuat tebal atau dibuat warna, dikasih merah atau dikasih stabilo atau apa begitu ya, supaya kita cepat gitu melihatnya. Kita jangan memperkirakan ini siapa ya, gitu ya. Kita cek dulu di SK. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa nama-nama yang diklaim ini itu ada di dalam list di dalam struktur
anggota peneliti begitu ya. Jangan sampai nama autor yang dikumpulkan dengan data yang sudah direkap di struktur itu ternyata tidak ditemukan begitu ya. Kan koleksi data di apakah di institusi tingkat fakultas, prodi atau di universitas. Padahal tidak ada kaitannya dengan klaim bidangnya. Jadi ada beberapa aspek nanti kita lihat. Ini penelitian ini yang dipublikasikan, makalah ini sangat relevan dengan fokus riset atau tidak begitu. Judulnya sampai 50 atau 100 ada begitu yang mencantumkan 50 100. Satu ternyata judulnya tidak relevan dengan fokus riset yang diklaim. Atau ternyata nama-nama ini tidak jelas gitu. Afiliasinya apakah PUIPT atau kemudian kebetulan sama-sama dari satu fakultas yang digunakan di dalam mengisi ini gitu. Kita baca, kita cermati begitu ya. Jadi autornya betul-betul afiliasi ke PUIPT, judul makalahnya, afiliasinya juga relevansinya dengan fokus riset yang diklaim gitu ya. Dan seterusnya. Untuk yang publikasi internasional, untuk yang judul-judul yang nasional. Oke. Demikian juga ini ya, Bapak Ibu ya, untuk pengelolaan seminar. Ini pengelolaan seminar berskala internasional, Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa yang mengadakan atau menyelenggarakan adalah PUIPT Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengelolaan jurnal, ini nanti Prof. Hani yang menjelaskan nih, idealnya seperti apa gitu ya. Kemudian program magang, gitu ya, hati-hati diisi, kita minta itu minimal 25 begitu ya, targetnya begitu. Ini harus ada surat permohonan untuk magang, kemudian disertakan linknya supaya kita bisa akses membuktikan memang ini ada kegiatannya. Kemudian juga ini ada kegiatan riset S1, S2, S3, jangan lupa Bapak Ibu ya diisi. Kemudian daftar kontrak riset pada tingkat nasional, tingkat internasional, kemudian kontrak non riset, kemudian produk berbasis sumber daya lokal, kemudian produk lisensi, kemudian kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi, nanti akan dijelaskan oleh Pak Trio lebih detailnya. Kemudian daftar unit bisnis yang melayani jasa, kemudian yang terakhir adalah UMKM. Jadi ini Bapak Ibu portofolionya. Ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu cermat, hati-hati ketika membuat roadmap penelitian. Ada banyak versi begitu ya. Ini versi 1 begitu ya. Tapi yang jelas roadmap kelembagaan akan berbeda dengan roadmap penelitian. Ini roadmap penelitian juga milestone setiap tahun jelas ini. Kemudian analisis SWOT ini untuk membantu kita untuk membuat program kegiatan itu. Kita menggunakan analisis SWOT ya, strength dan weakness-nya, strength dan threat-nya, atau opportunity dengan weakness-nya, atau opportunity dengan threat. Nah, Bapak Ibu, ini contoh format template untuk kegiatan. Jadi sudah ada template-nya. Jadi setiap kegiatan itu strukturnya mulai dari A latar belakang, B rasional, C tujuan kegiatan, D mekanisme dan rancangan, E adalah luaran kegiatan, kemudian F adalah anggaran, kemudian G PIC-nya siapa, kemudian H adalah jadwal kegiatan. Jadi setiap kegiatan template-nya seperti ini. Ya, mulai dari A sampai dengan H. Ini menjadi sangat penting agar kita memahami tentang kegiatan ini. Terutama karena kita tinggal beberapa bulan ke depan, kita ingin bahwa kegiatan yang diusulkan betul-betul rasional dengan waktu yang pendek ini bisa dilaksanakan, serapan dananya juga rasional sehingga betul-betul bisa diserap. Ya, ini contoh kegiatan Bapak Ibu ya yang sudah menjadi kegiatan itu seperti ini. Ya.
Kemudian nanti juga Bapak Ibu setelah membuat kegiatan kita minta untuk juga ada rekapitulasi anggaran untuk semua kegiatan, baik untuk arsitektur pilar academic excellence, kemudian komersialisasi, maupun yang terakhir adalah capacity building. Nah, kemudian juga di samping rekapitulasi anggaran, juga kita minta nanti Bapak Ibu untuk membuat rekapitulasi kegiatan dan timeline-nya. Nah, dengan demikian kita ingin Bapak Ibu membantu kita untuk memudahkan terhadap rasionalitas timeline gitu ya, dengan waktu yang sangat terbatas ini seperti apa gitu ya. Baik, saya rasa demikian aspek teknis terutama penyusunan proposal. Semoga kita harapkan Bapak Ibu hari ini akan menjadi bekal modal yang cukup baik sehingga akan menghasilkan proposal yang sesuai dengan harapan, sehingga Bapak Ibu tidak gagal pada tahap administrasi tetapi bisa sampai pada substansi. Dengan demikian saya akhiri gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Wawan. Baik. Oke.